Kali ini gue mau nge-review mobil buat tempur zaman dulu. Kenapa gue bilang mobil tempur? Karena mobil ini multifungsi banget. Mau jadi ambulans bisa, mobil angkutan barang bisa, mau jadi mobil penumpang pun bisa. Kita simak videonya, kita kasih sinematiknya, and let's go. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue mau nge-review salah satu mobil yang melegenda di dunia, bukan di Indonesia lagi, karena populasinya sampai 10.000 unit di dunia. Mobil yang paling cukup banyak diproduksi sampai tahun 2013 atau 14. Desainnya tetap seperti itu, modelnya tetap seperti itu, fungsionalnya tetap seperti itu. Ini dia mobilnya, VW Kombi tahun 1972, teman-teman. Nah, kebetulan yang di belakang gue ini tahun 1972, yang dimana adalah versi terakhir yang diproduksi di Jerman atau CBU. Karena setelah tahun 1973 ke atas, VW Kombi yang ada di Indonesia itu sudah CKD atau rakitan Indonesia. Namun bahan-bahannya masih diimpor dari Brazil, sepengetahuan saya. Kalau ada yang salah, boleh teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Nah, ini adalah generasi terakhir yang diproduksi langsung di Jerman. Ini masih CBU, teman-teman, masih buatan Jerman langsung. Tentu saja mobilnya benar-benar kayak tank, teman-teman. Semuanya besi, dari bumper, grill, pintu depan, semuanya besi, teman-teman. Mobilnya belum power steering, tentu saja. Beratnya Masya Allah. Gue sedikit coba tadi, berasa bawa truk atau bis zaman dahulu. Di bagian depan simple aja, teman-teman. Lampu di sebelah kiri dan kanan otomatis masih menggunakan bohlam, baik lampu utama maupun lampu sen. Di bawahnya ada besi yang keras banget, teman-teman. Ini kalau mobil ini nyeruduk mobil sekarang, hancur mobil sekarang ya, teman-teman. Nah, ada beberapa tipe dari VW ini, kacanya berbeda-beda. Ada yang disebut dengan Dakota. Kenapa disebut Dakota? Karena kacanya terpisah kanan dan kiri. Sementara yang ini dia nyambung, teman-teman. Pengetahuan gue tentang VW belum banyak. Jadi kalau teman-teman ada yang punya informasi lebih tentang VW, lebih paham tentang VW, boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Yang gue tahu, ini kacanya nggak misah. Karena VW Dakota itu kacanya kanan dan kiri, sementara ini nyambung. Sennya, wipernya ada di kanan dan kiri. Terus setahu gue di depan ini nggak ada apa-apa, teman-teman, karena mesinnya ada di belakang. Kita langsung aja ke bagian dalam. Kita ganti scenes and let's go. Nah, teman-teman, gue naik dulu. Loh, kok gue bisa masuk dari sana? Tentu, teman-teman, ini VW Kombi yang varian cukup langka di Indonesia. Kenapa? Karena dia double sliding, teman-teman. Sebelah kiri ada, sebelah kanan ada. Sepengetahuan gua, pintu VW itu beragam macam, teman-teman. Ada yang modelnya, kalau orang VW bilang model kandang, dia bukanya seperti ini. Ada yang satu-satu seperti ini. Ada yang dua pintu, tapi bukanya begini. Ada yang sliding, kiri doang. Ada yang double seperti ini, teman-teman. Variannya banyak banget, dan gue belum tahu itu varian apa aja. Tapi yang jelas, ini mobil sudah full restorasi. Gue nggak tahu buatan mana, tapi di belakang itu ada stiker dari kupu-kupu malam, which is dari Jogja. Dan setahu gue, VW itu dia bisa sampai 3 baris. 1, 2, dan belakang lagi 3. Tapi yang ini sudah dibikin lebih luas ya, teman-teman. Jadi kursinya hanya di sini doang. First impression gue naik duduk di mobil ini adalah empuknya luar biasa, teman-teman. Untuk mobil tahun 1972, ini udah rasanya kayak Mercy C-Class atau E-Class mungkin. Dan enak banget, teman-teman, bawanya. Dan tentu saja tinggi gue 171 cm, masih panjang ke depan.
That's why mungkin banyak juga VW yang dibikin menjadi limousine. Tergantung, ini konsepnya lebih ke restorasi, diarahin kembali ke originalnya, tapi dibilang 100% original juga enggak. Tapi kondisinya gue acungin jempol. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan aja langsung teman-teman, karena di bagian tengah nggak ada yang bisa gue jelasin. Mobil ini ya begini aja udah, multifungsi, muat banyak, maupun barang maupun passenger atau penumpang. Di bagian belakang ada semacam kayak blower, tapi gue nggak tahu. Setahu gue ini nggak nyala, karena tadi gue nyobain mobil ini pun nggak nyala teman-teman. Ayo kita langsung ke bagian paling favorit, itu di bagian depan. Let's go teman-teman. Oke, kita langsung coba untuk naik di bagian depan. First impression gue, tentu saja joknya kembali lagi empuk banget. Rasa-rasanya gue kayak antara bawa bus atau truk. Setirannya gede banget teman-teman, segede itu. Gak ada yang bisa banyak gue jelasin di sini, karena pertunjuk kecepatan di sini hanya 1 miles per hour, bukan kilometer per jam. Ini juga ada petunjuk ya, instrumen aki. Sebelah kirinya ada fuel indikator atau untuk petunjuk bahan bakar dan lampu-lampu indikator lainnya. Lampunya hanya 1 ini aja untuk nyalain, dan lampu sen teman-teman. Bahkan gua nggak tahu tombol lampu untuk wiper yang mana. Dan ini manual 5 transmisi, 6 speed atau 5 speed, gue lupa. Teman-teman boleh tulis di bawah. Yang unik adalah gigi mundurnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman 1 ke atas, biasanya langsung turun ke bawah 2. Ini enggak, dia langsung ke bagian bawah, ke gigi 4, selanjutnya dan selanjutnya. Gigi mundurnya itu ada di gigi 2 kalau di mobil biasa. Untuk visibilitas, pandangan tentu saja luas banget, walaupun dashboardnya ini agak lebih tinggi. Kalau kemarin kita coba Civic LX itu kan jarak pandang benar-benar luas banget karena dia rendah. Ini agak tinggi tapi kacanya juga masih besar, cukup luas. Ini hanya ada kisi-kisi AC, tapi setahu gua mobil ini nggak ada AC-nya, panas banget. Tapi semua itu ketutup dengan kegembiraan mengemudi ataupun duduk di mobil ini. Yang lucu lagi, gue nggak tahu ini namanya apa, tapi kacanya begini. Ini kalau kata orang PW buat masukin angin teman-teman. Jadi bisa ditutup nih kalau di tol, masukin gini, anginnya tuh kenceng, kerasa tuh kayak blower. Dan tentu saja belum ada elektrik, retract atau segala macam. Dia masih model ankle atau pakai, bukan power window ya teman-teman, tapi window by power, pakai tenaga. Oke, handremnya mengingatkan gua kepada Mitsubishi L300 atau Isuzu Panther. Modelnya dia ditarik teman-teman, serat gitu. Dan mobil ini menurut gua mustahil atau bisa dibilang sulit untuk dikendarai sembarang orang. Ada teman-teman misalnya berniat untuk nyolong mobil ini, pikir 2 kali karena sulit sekali mengendarai mobil ini. Selain dengan masukin gigi ini setengah mati buat gua yang pertama kali bawa VW, setirnya ini berat banget, seberat itu karena belum power steering, kayak bawa truk atau bis zaman dulu. Kalau truk atau bis zaman sekarang kan udah enteng ya, udah power steering. Kalau dulu sih bener-bener gua nggak heran sih, driver bis atau truk zaman dulu tuh berotot semua karena bener-bener ngandelin otot bicep atau tricep. Ya, dan di sini ada kaca tengah, sun visor. Udah, audio pun tadi gue nggak dengerin atau memang nggak nyala. Dashboard, oke. Itu aja. Sementara ini mobil ini kapasitasnya hanya mungkin gue bisa bilang 4 atau 5 orang. Tapi kalau teman-teman mau lesehan bisa. Yang pada aslinya mobil ini bisa sampai 9 orang mungkin. Oke, habis ini kita langsung
test drive aja mobilnya. Tapi gue nggak berani jauh-jauh. Gue hanya muter-muter di sini doang. Mohon maaf teman-teman. Ya, mobil ini cukup tua ya. 1972 sampai sekarang mungkin udah sekitar 52 tahun teman-teman. Oke, gitu aja, kita langsung coba ke test drive. Let's go. Suaranya teman-teman. 2 hours later. One eternity later. Susahnya nyari ini. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oke, sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pasangnya di sini teman-teman. Oke, seperti yang gue bilang tadi, tentu saja tidak akan menemukan keentengan di mobil ini karena beratnya Masya Allah. Suspensinya empuk. Pelan-pelan aja kita bawa, gigi satu aja. Langsung belok. Ini gue ngambil footage-nya di Pacuan Kuda ya teman-teman, Pulau Mas. Oke, gue mulai terbiasa. Udah bisa masukin gigi mobil ini. Ya, bener-bener kayak bawa bus teman-teman. Real, seperti bawa bis atau truk. Gue sih nggak yakin mobil ini untuk harian ya teman-teman. Ini lebih kayak buat Sabtu Minggu atau buat nongkrong, acara-acara tertentu. Seru sih bawa mobil ini. Tapi gue nggak berani bawa jauh-jauh teman-teman. Kita putar sekali lagi. Suspensinya enak banget, asli. Seenak itu. Remnya cukup pakem. Untuk mobil tahun 72 ini mobil empuk banget teman-teman. Dan tentu saja setirnya sepeleng, nggak bisa diem. Teman-teman harus nyimbangin kanan dan kiri terus menerus. Tapi seru sih naik mobil ini. Kita coba sennya. Oh, sennya nyala teman-teman, luar biasa. Harus ngambil haluan dulu, baru kita belok. Kita terakhir putar kanan sekali, habis itu kita parkir. Selesai teman-teman. Coba belok kanan, iya, dan tentu saja sangat-sangat berat. Ada orang nikahan, kita lewat aja nggak apa-apa. Gue nggak tahu ya mobil ini bisa di power steering atau enggak, tapi kayaknya enak nih kalau di power steering. Lebih nyaman gitu. Tapi ya seninya naik mobil tua seperti ini teman-teman. Nggak ada AC. Mobilnya, jujur mobil ini nggak getar loh teman-teman. Apa karena mesinnya di belakang jadi nggak berasa, jadi ya nggak getar. Seru banget bawa mobil ini. Oke, kita putaran terakhir dan selesai ya teman-teman. Test ride gua mengenai mobil VW Kombi tahun 1972 teman-teman. Mobilnya enak, empuk, panjang, besar, dan tentu saja antik. Wah, luar biasa. Kita parkir dan selesai. Oke, tadi kita udah coba lihat interior, eksterior, kita coba jalan teman-teman. Dan tapi gue malah lupa ngasih spesifikasi mesin kalau nggak salah.
Mesinnya ini antara 1700 atau 800 cc. Tentu saja karburator tanpa radiator teman-teman, tanpa pendingin. Dia hanya kipas dan air coolant kalau nggak salah. Jadi asumsi gua di suhu Indonesia yang tropis ini, kalau dibawa jauh bisa jadi overheat. Gua nggak tahu ya, karena di Jerman kan kondisinya dingin ya teman-teman. Ya segitu dulu aja review singkat gua mengenai VW Kombi. Gua nggak tahu ini generasi keberapa jujur aja, tapi tahun 1972, yaitu mobil yang diproduksi CBU terakhir sebelum dirakit di Indonesia atau CKD. Gitu aja teman-teman dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Stay safe. I'll see you guys next time and bye bye.